Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Hari ini saya bersama Ustadz Saiful Mujab, Mahasantri Mahat Ali Amsilati, Pondok Pesantren Darul Falah, Jepara, akan membahas tentang buku karya Kiai Haji Taufikul Hakim, pengarang Amsilati. Buku ini berjudul Akhlak Mulia. Nah, kita dari Daur Kopi mendatangkan langsung santri Kiai Haji Taufikul Hakim untuk membedah buku ini. Pertama mungkin bisa perkenalan dulu, Pak Ustadz. Oh ya, nama saya Saiful Mujab, asli dari Batang, Jawa Tengah. Saya pesantren di Jepara Darul Falah, dan alhamdulillah sekarang untuk untuk pendidikannya masih menempuh di Mahat Ali Amsilati. Nah, alhamdulillah sudah semester 7. Semester 7. Minta doanya semoga cepat selesai skripsinya. Amin, amin. Dari tahun berapa di Pondok Pesantren Darul Falah? Kurang lebih 5 tahun jalan. 5 tahun. Berarti udah senior ya di sana? Ya, alhamdulillah berkah doanya para ustadz-ustadz saya, terutama doanya kedua orang tua. Nah, ini kita langsung aja bahas, Ustadz. Kiai Taufikul Hakim mengarang kitab Akhlak Mulia ini kira-kira tujuannya bagaimana dan isinya apa saja? Mohon. Nah, ini tuh kitab akhlak ini itu baru tahun-tahun kemarin. Dan alhamdulillah dengan metode yang cepat ini hanya waktu sekitar 2 bulan 2 jilid terselesaikan. 2 jilid dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan kurang lebih. Dan ini apa tujuannya? Karena pendidikan karakter yang asli, yang luar biasa itu di pesantren saat ini. Kalau soalnya apa, akhlak sekarang itu di luar sana banyak yang akhlak mulianya belum ada, bahkan dengan gurunya itu sering menyakiti, atau dengan gurunya itu kurang beradab. Oleh sebab itu, dengan adanya lantaran kitab ini, insya Allah dengan alam bawah sadar, kalau santri itu mendapatkan hidayah oleh Allah, insya Allah akhlaknya yang awalnya tidak baik akan menjadi lebih baik. Amin. Memang bila kita lihat bersama, belum ada seorang murid yang akhlaknya menandingi, yang akhlak kepada gurunya itu menandingi akhlak di dalam pesantren. Ya soalnya gini loh, soalnya apa ya, walaupun santri atau murid itu ilmunya tinggi, tapi kok nggak beradab sama gurunya, percuma ilmunya, nggak akan bermanfaat. Hanya sesuai dengan hadis Nabi, man yata'adda allamahu fabarakatun ulumi hurimat lahu. Barang siapa yang menyakiti hatinya guru, maka orang itu diharamkan mendapatkan manfaatnya ilmu. Jadi bahaya sekali kalau nggak beradab sama seorang guru atau seorang yang sudah mengajari, yang sudah memberikan ilmu agama kepada kita. Ngomong-ngomong tentang akhlak, saya jadi teringat pesan Kiai As'ad Samsul Arifin. Gimana itu? Bahwa beliau berdawuh, seorang santri tidak akan bermanfaat ilmunya bila dia tidak takdim hatinya kepada guru, takdim kepada kitab, dan kepada ilmu. Karena menurut Abuya Sayyid Muhammad bahwa memuliakan seorang guru salah satu cara memuliakan ilmu. Jadi gini, kita kan punya manusia yang sangat mulia kan, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimana beliau diutus itu bagaimana? Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Saya itu diutus untuk apa sih? Untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Jadi di sini kesimpulannya itu mengenai akhlak Nabi kita, supaya apa? Para umatnya itu bisa menjadikan teladan
teladan yang lebih baik dengan lantaran supaya apa? Ya tujuan yang paling utama itu ridho illahi ta'ala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan utama. Dengan apa? Lantaran berakhlak mulia. Jadi akhlak mulia itu, berakhlak kepada seseorang itu ada 3. Yang pertama itu berakhlak kepada dirinya. Dirinya kita juga harus berakhlak. Contoh, jangan sampai kita terbesit di hati kita sombong, iri, ujub itu membanggakan diri, merasa lebih baik gitu. Terus yang kedua berakhlak kepada gurunya harus berakhlak, orang tua terutama. Kemudian jangan sampai lupa kepada kawan-kawan juga ada akhlaknya. Jangan semena-mena gitu. Ini istimewanya agama Islam ya. Jadi bukan hanya akhlak kepada orang yang lebih tua, tapi sepadan dengan kawannya juga ada. Kita diajarkan untuk berakhlak, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang notabene adalah Tuhan kita semua. Nah, mungkin bisa dijelaskan di dalam buku ini ada apa saja, Ustadz? Kalau ini kebetulan saya bawa jilid 2. Satu kan kemarin kita udah daurah kan, udah hatam lah, kita anggap udah hatam ya. Jadi teman-teman, ini kita bedah bukunya jilid 2 karena kemarin jilid 1 sudah dibedah di Pondok Pesantren Darul Hikmah, bisa dilihat di YouTube-nya nanti. Jadi karena memang program dari pesantrennya ya. Iya, di sana. Jadi di sana itu semua santri putra maupun putri itu ketika pulang wajib untuk mengajarkan kitab akhlak minimal ke 10 anak minimal. Iya di sana. Nah, ini bisa ditiru oleh mungkin kawan-kawan Iksas Jawa Tengah, mungkin di rumah bisa bedah buku kitab ataupun kitab karangan Kiai Haji Raden Ahmad Azaim maupun punya Kiai Afif maupun Ustadz Khairuddin Habsis. Kan banyak kitab-kitab yang perlu kita bahas, kita sebarkan. Kita ambil pelajaran dari pondok pesantren lain agar apa? Agar semua pondok pesantren yang ada di Indonesia bisa meluas ilmunya. Dalam artian anak-anak yang tidak diberi keistimewaan mondok, dalam tanda kutip mungkin belum mendapatkan hidayah maupun petunjuk, mereka bisa mendengarkan ilmu-ilmu dari kita semua, ilmu-ilmu pesantren begitu. Mungkin bisa dijelaskan langsung. Ya, ini ya karena daurah kan ya, kita ambil kesimpulannya aja. Nah, di sini itu sesuai dengan di keterangan Al-Hikam itu berbunyi ar-roja'u maqabalahu amalun illa umniyatun. Nah, kita tuh kan pasti sering angan-angan, sering berkhayal, kadang berkhayal yang nggak mungkin atau yang nggak mungkin terjadi kan. Ya, ternyata di sini kejawab. Yang namanya suksesan, yang namanya keberhasilan itu pasti butuh usaha, butuh proses. Nah, arti dari yang tertera di Al-Hikam itu kan sebuah harapan itu dibarengi dengan keusahaan, keprosesan. Kalau tidak ada usahanya namanya umniyatun. Umniyatun itu hanya sebuah angan. Nah, di sini kita sambung ke kitab akhlak mulia yang jilid 2. Ternyata sifat angan-angan itu termasuk junudun nafsi, termasuk tentaranya hawa nafsu. Ternyata di sini ada 10 yang angan-angan itu, yang ke nomor 8. Jadi angan-angan berhayal itu termasuk junudun nafsi, tentaranya nafsu. Nah, di samping itu, disinilah menariknya kitabnya karangan Kiai Haji Taufikul Hakim. Di samping mustami itu mendengarkan, nanti juga dibarengi dengan bersolawat bersama-sama. Ayo kita solawat bersama-sama. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Ayo bareng. Sholli wa sallim daiman ala madam wal ali wal ashabi
ashabi man qad wa'ada inna junudan nafsi kanat asyara irsan wa syahwatan wa syuhan raghbah zairan wa qaswatan wa su'al khuluqi wa amalan tom'an wa kaslan dakaki tentara nafsu sepuluh ketamakan syahwat kikir keinginan penyelewengan akhlak buruk angan kepengisan ambisi dan terakhirnya kemalasan. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, inilah menariknya kitab karangan beliau di Haji Taufiqul Hakim untuk supaya tidak ketinggalan zaman tapi tidak meninggalkan budaya yang lama. Nah, itu meringkas dari kitab-kitab yang lain, dari kitab kuning besar yang gede maupun yang kecil, itu diringkas menjadi satu kitab yang mana di sini supaya untuk mempermudah bahkan semua kalangan bisa membaca. Tapi yang namanya kita belajar mendapatkan ilmu kan harus mempunyai guru. Walaupun sudah paham, kita harus punya guru. Karena apa? Man la syekholahu fasyekhuhu syaitonun. Karena siapa yang belajar kok tanpa guru, itu khawatirnya gurunya itu adalah syaitan. Jadi walaupun gurunya cuma membaca aja tidak apa-apa. Soalnya pengajaran sama itu lebih baik dengan metode. Nah, ini kan metode, menyalurkan metode. Secara tidak sadar kita menghafalkan, nanti akan hafal sendiri. Baca bareng-bareng dasarnya gitu kan, yang namanya kita mendapatkan ilmu dengan bahagia caranya, dengan rasa senang. Nah, di situ kalau kita belajar itu, kalau di kitab di sini juga ada, itu harus seperti ikan yang ada di dalam air. Walaupun asing tapi mereka tidak merasa terasing, merasa betah. Tapi kok belajar itu seperti halnya kayak burung yang ada di dalam sangkar, itu nggak akan merasa betah. Yang namanya burung kan aslinya pengen bebas kan. Iya. Kalau di sangkar ya wes arep metu ora iso, mau keluar gak bisa ya gitu. Makanya sebenarnya mungkin agak kurang benar yang namanya, ya walaupun tidak sepenuhnya salah, istilah pondok pesantren adalah penjara suci. Harusnya lautan ilmu. Ya, agar sebagai doa bahwa santri-santrinya di sana adalah ikan-ikan yang berenang senang di dalam lautan ilmu. Kalau penjara suci kan seolah-olah santri-santri yang ada di dalam pondok ingin bebas karena di penjara gitu. Nah, mungkin selain dari tadi kan kita bahas tentang di sini ada angan-angan adalah salah satu dari tentaranya nafsu. Juga tadi sedikit menyinggung tentang akhlak dari seorang murid ke guru. Apakah di buku ini ada akhlak tentang seorang anak kepada orang tua mungkin, atau akhlak-akhlak yang lain? Oh ya ada. Jadi seorang anak terhadap orang tua itu harus diperhatikan sekali. Terkadang tuh anak ketika sama tetangga, bersama teman-teman itu akhlaknya baik, bahkan sering bahagia, senyumin, tapi sama orang tua kurang diperhatikan. Padahal perjuangan kedua orang tua kita itu sangat luar biasa, dari pertama proses ya kan, hingga keluar ya kan, nah, hingga keluar sampai menyusui, nyewain barang cebok maksudnya, nah, sampai gede sampai bisa sekolah, itu karena apa? Lantaran kedua orang tua. Jadi lengkap ya di kitab ini. Lengkap. Nah, kita mengingat lagi hadisnya Nabi, ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Pasti
para santri khususnya udah tahu hadis itu, tapi harus kita renungi, jangan hanya dibaca. Jadi dibacakan, didengarkan, diperhatikan, dimasukkan ke hati yang paling dalam. Jadi rindunya Allah itu ada pada rindunya kedua orang tua, murkanya Allah itu ada pada murkanya kedua orang tua. Jadi kalau kita pengen mendapatkan ridhonya Allah, ya kita kejar itu, berbakti kepada kedua orang tua, harus biru walidain. Kedua orang tua itu bukan hanya bapak ibu, tapi siapapun yang sudah mengajarkan kita itu adalah kedua Orang tua. orang tua. Jadi seorang guru itu juga termasuk orang tua kita. Kedua orang tua kita. Nah, ini salah satu ujian terbesar orang yang berilmu, itu ketika gurunya sudah nggak mengajarkan lagi. Nah, terkadang ia itu rasa hormatnya terkurang sama guru. Itu bahaya sekali. Sedangkan kita sebagai santri, sebagai murid itu nggak boleh mengatakan itu bekas guru, nggak boleh. Selamanya itu adalah guru kita. Nah, makanya saya jadi ingat ketika para santri pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Intihan, guru kami Kiai Haji Raden Ahmad Azim Ibrahimi pasti menyampaikan, tolong sampaikan salam saya kepada guru ngaji kalian, guru yang mengajarkan alif sampai ya, karena guru yang mengajarkan alif sampai ya itulah yang paling berjasa. Jadi guru kami mengajarkan agar kita semua tidak lupa tentang guru-guru yang telah mengajarkan kita ilmu yang paling dasar. Ilmu yang paling dasar saja tidak boleh dilupakan, apalagi yang ilmu tingkat dewa. Nah, teman-teman, di buku kitab akhlak ini, di buku akhlak mulia ini banyak sekali pembahasan. Bahkan bila kita lihat di jilid 2 saja ada pembahasan tentang adab tubuh kita. Ada adab mata, adab telinga, adab lisan. Juga ini ada bab kelima ini yang perlu kita mungkin pelajari lebih intensif. 4 cara untuk melihat kekurangan pada diri sendiri. Karena zaman sekarang itu banyak orang yang bisa melihat kekurangan orang lain, tapi jarang orang yang bisa melihat kekurangan diri sendiri. Kalau pepatah Indonesia mengatakan gajah di depan mata tidak tampak, semut di ujung pulau sana nampak. Itu mencerminkan bahwa kekurangan diri kita itu sangatlah besar. Juga ada adab tentang kedua tangan, kedua kaki, sifat-sifat tercela di dalam hati. Jadi menurut kami buku ini sangat pas untuk diajarkan di zaman sekarang, di zaman now istilahnya, yang sekarang anak-anak pecandu TikTok dan lain sebagainya mungkin perlu belajar kitab akhlak mulia ini. Ya, ini bisa dipecan di IG, silahkan ketik Amsilati Store, di situ ada. Bisa dipesan di Instagram Amsilati Store. Amsilati Store. 2 jilid ya. 2 jilid. Juga enaknya kalau kitab ini itu berbeda dengan kitab-kitab lain, buku-buku lain. Kalau kita melihat biasanya kitab buku itu kan hanya menjelaskan materi. Sedangkan kalau kita lihat karangan Kiai Haji Taufikul Hakim itu beliau menggunakan kitab yang mengajak kepada pembaca juga pendengar untuk merenungi bersama dengan cara tadi, dengan cara melantunkan sholawat bersama, terus melafalkan dasar dari metode tadi, sehingga dari metode bernyanyi bersama untuk anak-anak akan tertanam materi yang ada di buku ini, ditanam di bawah alam sadar. Jadi secara tidak sadar kita bisa melakukannya karena sudah tertanam. Nah, mungkin yang terakhir ini Ustadz, pesan dari Ustadz untuk anak-anak zaman sekarang agar mungkin bisa termotivasi memperbaiki akhlaknya, juga untuk saya dan santri-santri kawan-kawan Rayon Ikhlas Jawa Tengah, Ustadz.
Oke, pesan dari kami sebenarnya cukup simpel. Kita ini kan termasuk santri, jadi kata dawuhnya Gusmus ya Gusmus. Nah itu eh, siapapun yang berakhlak itu adalah santri. Jadi yang di pondok, yang namanya santri itu bukan hanya di pondok saja. Siapapun yang berakhlak itu adalah santri, dan santri itu punya maknanya. Itu ada huruf santri itu kan ada 6 ya, SANTRI, ada 6 ya, itu harus kita renungi juga. Yang namanya santri, masa kita santri nggak tahu hakikatnya apa sih makna dari santri itu? Coba dijelaskan Ustadz biar teman-teman santri yang di tahu rumah santri. biar tahu singkatan dari gelarnya. Nah, yang pertama itu kan huruf S. S itu satirun al uyub. Maknanya apa? Maknanya itu menutup kekurangan diri sendiri ataupun menutup kekurangan aib-aibnya orang lain. Jadi jangan hanya kita memikirkan aibnya orang lain aja, kekurangan orang lain saja. Terkadang kita nggak tahu aib kita itu apa. Apakah kita tuh sudah sempurna? Enggak kan? Nah, pasti. Jadi diperhatikan kekurangan kita dan juga kekurangan orang lain harus ditutupi. Itu yang S. Ingat ya, satirun al-uyub, menutup aib sendiri dan menutup aibnya orang lain. Kemudian yang A, aminun fil amanah. Ketika kita diperintah, ketika kita diberikan sebuah amanah, itu harus sesuai dengan perintah itu, harus amanah, dapat dipercaya. Itu yang A, aminun fil amanah. Kemudian N, nah ini yang kita harapkan bagi seorang murid, bagi seorang santri, itu N, nafiun ilmi, ilmunya bermanfaat. Bukan hanya sekedar ilmu saja, tapi yang bermanfaat dunia sampai ke akhirat. Itu yang kita perhatikan. Kemudian huruf selanjutnya adalah T. Nah ini kadang kita itu pas mondok kan merasa susah, orang apal-apal ya, kok nggak apal-apal kan? Nggak apal-apal kok, kadang sinau terus tapi kok rajin, tapi kok nggak paham-paham kan. Nah kita harus perhatikan dulu tarikul maksiat, harus meninggalkan maksiat. Biasanya orang yang banyak lupa, kalau di keterangan kitabnya karangan abah kami di Citatul Hakim, kalau nggak salah tuh kitab Hidayatul Muta'alim, nah itu diambil diringkas dari kitab Taklimul Muta'alim. Itu lupa karena banyak dosa katanya. Nah caranya apa? N ini T tadi, tarikul maksiat, harus kita berusaha sekuat mungkin untuk meninggalkan maksiat supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu yang T. Kemudian R, nah ini R, ridho fi masyiatillah. Kita harus selalu ridho apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus legowo. Nah, bahasa Jawanya itu legowo, apa adanya. Itu yang R, ridho fi masyiatillah. Kemudian yang terakhir ini I. Nah, I, ikhlasun fi jami al af'al. Jadi segala sesuatu baik susah maupun mudah, ketika kita belajar, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi sebuah kehidupan, nah, terkadang kan yang namanya manusia nggak selalu senang, pasti mengalami susah. Kadang apa ya, kita mau putus asa. Nah itu harus ikhlasun bijami al afal, harus selalu ikhlas. Contoh kita diberikan ujian yang berat, nah itu harus kita renungi, mungkin Allah itu mengasih ujian saya mungkin supaya akan mengangkat derajatnya lebih tinggi hamba itu. Jadi segala apapun kita harus ininya satu, husnuzon, berprasangka baik. Diperhatikan ya, makna hakikat dari santri. Insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Insya Allah akan menjadi manusia yang mulia. Amin. Dan kita berusaha untuk berakhlak mulia, untuk memperbaiki tingkah kita yang awalnya belum baik supaya lebih baik, yang sudah baik
ya jangan sampai kendor, Nah, iya. jangan mundur alon-alon. Nah, tapi kita harus kejar, harus berusaha terus untuk berakhlak mulia seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ya, itu dia pesan dari Ustadz Saiful Mujab. Jadi untuk teman-teman semua, memang akhlak itu sangat diperlukan ketika kita hidup di dunia ini. Karena ilmu tanpa akhlak itu muspro. Muspro maksudnya apa? Sia-sia. Sedangkan akhlak itu lebih didahulukan daripada ilmu. Maka dari itu, mari kita belajar bersama-sama meningkatkan akhlak kita agar menjadi lebih baik lagi. Mungkin ada salah satu yang saya kutip dari alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, bahwa ketika santri terjun di masyarakat, yang pertama dilihat itu bukan ilmunya, namun akhlak kita kepada masyarakat, akhlak kita pada tetangga, itu yang dilihat pertama kali. Barang siapa akhlaknya yang baik, insya Allah kedepannya baik. Jadi untuk teman-teman, mundur alon-alon ninggal no pacare kuwi ora masalah. Riwayat jamaah. Justru mundur alon-alon ninggal no akhlake iku sing dadi masalah. Mungkin sekian dari Ustadz Saiful Mujab, juga saya Muhammad Nur Fuad. Mungkin kita bisa lanjut lain kali, Ustadz. Itu dia bedah buku Akhlak Mulia dari Pondok Pesantren Darul Falah di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Jadi sahabat-sahabat DHTV, kita semua semoga tetap dalam lindungan Allah. Amin. Ada salah satu kata-kata dari sahabat-sahabat santri senior di Darul Hikmah bahwa menjaga akhlak lebih baik daripada menjaga kekasih. Mungkin cukup itu. Jangan lupa subscribe DHTV, like, dan juga share. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.